Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Adi Nugroho, analis internasional Mitra Futures. Adi, selamat sore pemirsa. Kami sudah bersama Adi Nugroho, analis dari PT Internasional Mitra Futures. Bagaimana pergerakan dari harga dan juga volume perdagangan komoditas hari ini? Oke, untuk pergerakan hari ini masih didominasi di komoditi emas. Kalau kita perhatikan dari volume transaksi, perdagangan emas masih mayoritas tercatat di sini untuk volume transaksi 5.300 sampai 5.300 lot. Sementara yang kedua di olein untuk volume perdagangan sampai untuk hari ini di kisaran 2.000-an lot. Demikian, Mbak. Iya, lalu kalau misalnya harga emas ini diprediksi masih melemah, bagaimana peluangnya hingga akhir pekan esok? Oke, emas kalau kita perhatikan saat ini memang masih cenderung melemah. Sebenarnya ada beberapa faktor, antara lain yaitu salah satunya permintaan terhadap US dollar yang saat ini cukup besar, di mana untuk kebutuhan cash para pelaku pasar, serta status US dollar yang juga sebagai safe haven di tengah kondisi perekonomian saat ini yang cenderung melambat ya kalau bisa kita bilang. Bahkan banyak pengamat yang mengatakan mendekati resesi seperti kejadian di tahun 2008-2011 kemarin. Namun untuk minggu ini yang harus dicermati oleh para investor atau para pelaku pasar, ada data penting dari Amerika Serikat yang akan dirilis besok di hari Jumat, yaitu data di sektor ketenagakerjaan, Mbak. Jadi salah satunya itu data non-farm payroll, di mana jika nanti data ini dirilis dan hasilnya jelek, ini bisa menjadi pendorong emas untuk kembali menguat untuk akhir minggu ini. Oke. Demikian, Mbak. Baik, Mas Adi, kalau dilihat seperti apa pengaruh lockdown ini di beberapa negara terhadap perdagangan komoditas? Apakah memang ada penundaan pengiriman atau bagaimana? Baik, untuk lockdown khususnya kalau kita cermati di negara, kita lihat di negaranya ya, jadi untuk lockdown khususnya di negara yang merupakan pangsa pasar komoditas seperti di India yang beberapa waktu kemarin melakukan kebijakan lockdown, di mana India merupakan salah satu importer komoditas khususnya CPO terbesar, salah satu importer CPO terbesar di dunia. Dan ini memberikan kekhawatiran akan berkurangnya permintaan dari India. Dan hal ini yang bisa menekan harga komoditas CPO dan bisa dilihat untuk hari ini. Kalau kita perhatikan, olein juga mengalami penurunan ya dari perdagangan hari kemarin. Kalau kemarin ditutup di 9.790, sekarang terakhir di 9.705 atau turun kurang lebih 65. Nah, ini salah satu faktornya juga dari lockdown yang terjadi di negara sebagai pangsa pasar CPO untuk saat ini, Mbak. Oke, Dan hal juga terjadi di komoditas-komoditas yang lain seperti minyak mentah yang bahkan sempat mencetak level terendah dalam 18 tahun terakhir ini. Demikian, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan peluang komoditas kopi dan juga kakao, Mas Adi? Nah, kalau tadi yang di awal saya jelaskan lockdown di negara pangsa pasar importer seperti di India, nah ini yang menarik juga di komoditas sektor pertanian seperti kopi dan kakao sebenarnya juga tidak lepas dari efek virus corona ini, di mana sentimen kekhawatiran akan kurangnya permintaan seiring dengan banyaknya industri, restoran, rumah makan, serta coffee shop yang tutup, ini juga bisa berpotensi menekan harga dua komoditas ini. Namun ada yang menarik ya, di satu sisi yang lain, penyebaran virus corona ini ternyata sudah mulai menyebar ke negara-negara produsen utama kopi dan kakao, seperti Brasil yang melakukan karantina dalam 15 hari, kemudian Kolombia juga melakukan lockdown selama 3 minggu ini bisa mengganggu suplai, di mana hal ini bisa sedikit menahan pelemahan dua komoditas, khususnya kopi dan kakao ini, Mbak, lebih dalam lagi. Jadi ada faktor penahannya. Baik, lalu rekomendasi kepada pelaku pasar di tengah fluktuasi harga komoditas seperti apa? Baik, untuk rekomendasi bagi pelaku pasar di tengah fluktuasi harga komoditas saat ini, khususnya di tengah kondisi sentimen akibat penyebaran virus corona ini, yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar atau para investor, ada dua sektor yang menarik, yaitu di emas dan crude oil atau minyak mentah, yaitu bisa melakukan strategi buy on dip, di mana saat harga dua komoditas ini turun, ada potensi beli nanti bisa diambil, karena ke depan dua komoditas ini masih bisa
rebound. Demikian Mbak untuk rekomendasi buat pelaku pasar. Baik, Mas Adi terima kasih untuk informasinya. Demikian pemirsa, Adi Nugroho, analis PT Internasional Mitra Futures.